Shalom. Pagi hari Minggu 3 hari bulan September tahun 2023. Kepada semua kita, saudari yang dikasihi, semua yang di dalam kebaktian ini pagi ini, dan kepada juga yang melihat di dalam WhatsApp, Facebook. Wah, bagus. Wah, puji Tuhan ada dengar. Kita punya saudara-saudari di sini. Kalau saya silap, mereka betulkan saya. Ini baik kan? Ini gereja. Luar biasa. Oke. Ya. Di dalam WhatsApp, ya. Di dalam Facebook. Wah. Itu bukan sengaja, itu saya memang silap itu. Jadi ada juga orang membetulkan saya. Oke. Di dalam Facebook. Ya. Oke, hari ini kita yang di dalam kebaktian ini, kita mau menyanyikan ataupun mengatakan ataupun mengistiharkan Mazmur 92 ini kepada tuan-tuan dan puan-puan dan saudara-saudari kita yang kita kasihi di dalam Facebook di luar sana. Oke? Mari kita bangun. Haleluya. So ini untuk semua yang di dalam Facebook. Muabuk. Oke. Ya. So, Mazmur 92. Oke. Ini adalah nyanyian untuk hari Sabat. Hari Sabat, hari yang ke-7, hari yang rehat ya. Rehat daripada pekerjaan kita masing-masing untuk bergaul dengan Tuhan. Itu rehat. Oke. Kita mengatakan bersama-sama ya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, yang memberikan kasih setiamu di waktu pagi, dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali, dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita. Ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, dengan perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Amin. Amin. Ada sukacita. Sela duduk. Haleluya. Yaitu dia untuk semua yang kita kasihi di dalam Facebook. Facebook. Oke. Yes, oke. Tanpa lengah lagi, saya Pastor Miller Likut. Pagi ini saya mau sambung khotbah saya minggu lalu. Khotbah saya minggu lalu ya. Yang tajuknya minggu lalu adalah perubahan. Yes, boleh rujuk, yaitu berapa hari bulan minggu lalu? 27 hari bulan Agustus, itu minggu lalu ya. So, pagi ini saya mau sambung khotbah saya tentang perubahan dari minggu lalu, yaitu perubahan, yaitu transformasi. Seperti yang saya katakan, kita tidak perlu ubahkan hati kita. Kenapa? Di dalam Yesus kita diberi dia hati yang baru, roh yang baru. Apa yang perlu diubah? Yang diubah pikiran kita dengan pikiran Tuhan, yang mengubah kehidupan kita. Ada transformasi, pembaharuan ya. Yes. Dan tajuk pagi ini adalah diubah untuk menjadi kudus. Itu tajuknya.
diubah menjadi kudus. Oke? Boleh dengar? It's okay. Okay. So, okay. Kenapa kita perlu diubah untuk menjadi kudus? Kita sudah balik kepada rumah Tuhan, rumah Bapa. Dulu kita orang berdosa. Tetapi sekarang di dalam Yesus kita adalah orang benar. So, kita di dalam rumah Tuhan. Dalam satu perkataan yang lain, rumah Tuhan dipanggil gereja. Kita perlu diubah menjadi kudus. Saya mau membaca ya. So kita dengar. Supaya kita sebagai gereja Tuhan diingat oleh Roh Kudus tentang apa yang Tuhan sudah katakan kepada kamu dan saya. Mungkin dulu. Banyak kali kita lupa. Roh Kudus mengingatkan kita ya. Oke, saya mau membaca daripada Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 19 ya. Saya tidak akan membaca banyak. Saya akan membaca apa yang kita perlu melihat kebenarannya yang disampaikan Yesus di sini bila dia berdoa kepada Allah Bapa dia di hadapan murid-muridnya sebelum dia mati di atas salib ya. Katanya, aku telah memberikan firman-Mu, firman Tuhan. Ini firman Tuhan ya. Amin. Yesus mengatakan kepada Allah Bapaknya, aku telah memberikan firman-Mu Bapa kepada mereka, kepada muridnya, kita muridnya, kepada gereja. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita meloncat kepada ayat 17. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi ayat 14 tadi kita telah mendengar Yesus mengatakan, Allah Bapa, aku telah memberi mereka, memberi gereja firman-Mu, firman Allah. Jadi kamu dan saya memiliki firman ya. Dan kuduskanlah mereka nih. Kuduskanlah siapa? Gereja. Dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi kita Kristen tidak boleh menjadi kudus tanpa kebenaran. Apakah kebenaran itu tadi? Firman-Mu, firman Tuhan. Dan kita sudah dengar minggu lalu, saya sudah terang. Dan di dalam 2 Tesalonika, siapa yang mengambil nota tulis saja. Pasal 2 ayat 13. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Yang mengata, yaitu Roh Kudus dan firman Tuhan yang menguduskan kamu dan saya. Roh Kudus dan firman Tuhan yang menguduskan kamu dan saya. Amen. Alangkah bersyukur kita. Kamu dan saya tidak boleh menguduskan kita. Jadi siapa yang menguduskan kita? Roh Kudus dan firman Tuhan. Saya mau menggalakkan kita di sini berulang kali seulang ini. Terus baca, renung firman Tuhan. Dan terus belajar dan diajar. Study the Bible. Ya, yang mengambil masa memang. Tetapi itu adalah pearls of great worth. Apa itu? Pearl? Mutiara yang berharga sekali. Hanya diperoleh di dalam roh, oleh Roh Kudus yang membimbing. Dan firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca, pelajari dari surga. Itu adalah roti yang dikatakan oleh Yesus. Manusia tidak hidup dengan roti yang benar, nasi, rempah-rempah. Itu baik, itu bagus. Tetapi manusia hidup dengan semua firman yang keluar
dari mulut Allah. Firman Tuhan. Yes. Disiplin baca ya. Amen. Oke. Jadi Yesus mengatakan di sini juga ayat berapa? Ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, bagi kamu dan saya, gerejanya, supaya mereka, kamu dan saya, gerejanya pun dikuduskan dalam kebenaran. Dalam satu perkataan kebenaran itu dipanggil apa tadi? Firman Tuhan. Amen. Jadi kita melihat, yes, di sini kita sekarang diam di hari-hari yang terakhir. Lebih akhir daripada akhir zaman. Kita dengar tadi saksian, yang kongsian saudara kita, yaitu makin teruk seluruh dunia ini. Banjir di sana sini, yes, ribut di sana sini, earthquake, bumi bergempar, dan banyak yang pelik-pelik yang berlaku. Tidak heran, sudah saya kongsi berulang kali. Tentang COVID itu juga setelah saya kongsi berulang kali. Dulu semasa lockdown, ya, tak payah saya ulang. Yes. So, sudah bumi ini penghakiman Tuhan sudah memula lama dulu. Ya, pelan-pelan menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Sekarang menjadi lebih besar. Penghakiman Tuhan, the judgment of God upon the whole world. Telah berlaku selama dulu. Sekarang makin dahsyat. Dan ia akan memuncak kepada penderitaan yang besar. The Great Tribulation. Itu tidak terpikir, tidak terkata penderitaan itu nanti. Tidak lama lagi. Ia akan memuncak. Tetapi berita baiknya sudah saya kongsi. Menurut Alkitab, kita gerejanya tidak ada di sini lagi. Amen. Orang yang menolak Yesus, tidak percaya, tidak mau bertobat dan percaya Yesus, mereka akan tinggal. So, oke. Itu cerita yang lainnya. So, di dalam akhir dunia ini, di akhir zaman ini, Yesus, ya, kita melihat kepada buku yang terakhir, dipanggil buku Revelation, Wahyu tentang Yesus Kristus. Ini Yesus Kristus sebelum dia tamatkan buku Wahyu ini, dia memberitahu rasulnya Yohanes yang diangkat, dibawa dia ke surga di dalam roh. Dan ini kata Yesus kepada Yohanes tentang akhir zaman, akhir hari-hari yang terakhir, ya. Oke. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang camar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Terus menguduskan diri. Ini pesan Yesus kepada Yohanes. Ditulis untuk kamu dan saya. So, gereja. Berapa lamalah kita sudah menjadi gereja, menjadi Kristen? Bertahun-tahun, puluh tahun? Tanya diri. Adakah kita terus menguduskan diri kita? Ini penting. Bukan hanya datang gereja, melayani Tuhan, biasa-biasa saja. No. Kuduskan dirimu. Personal. Saya sebagai pastor tidak boleh menguduskan kamu. Kecuali kamu memilihkan untuk dikudus. Kamu sendiri yang menguduskan kamu. Bagaimana? Yes. Firman Tuhan, Roh Kudus, pergaulan kita dengan Tuhan, doa, ya, menunggu Tuhan, sambil memberikan berita baik. Luar biasa cara Tuhan, ya. Oke. Jadi setiap pribadi di sini, kamu dan saya, kita sudah mengatakan kita gereja Kristen, tanggung jawab kamu dan saya pribadi untuk menguduskan diri. Perlu usaha, betul? Kalau kita duduk saja malas-malas, tidak ada apa-apa. Perlu usaha.
Kamu pagi ini datang, saya pagi ini datang, perlu usaha kan? Oh, rasanya saya kurang tidur semalam. Oh, nyenyak tidur pagi ini. Lonceng saya berbunyi tering. Oh, bangun. Aduh, rasa mau tidur. Tidak mau angkat. Usaha. Angkat, duduk saya dulu. Dan saya terus berdoa. Makin saya berdoa, makin saya disegar Tuhan. Dan kemudian saya ada masuk di dalam WhatsApp kita. Pagi ini ada awal pagi. Facebook. Sorry. Facebook WhatsApp. Kamu mengelurkan saya. Oke, tidak mengapa. Lucu. Oke. Ya. Puji Tuhan. So perlu usaha. Kita membaca firman Tuhan juga perlu usaha. Kadang-kadang mengantuk. Jangan biarkan kamu mengantuk. Usahakannya. Karena itu adalah latihan rohani. Latihan rohani memang teruklah. Kita mau exercise pun malas-malas kan? Latihan jasmani juga bukan senang. Mau exercise kan? Sama. Dan ketahui ini, setan paling tidak mau kamu dan saya membaca firman Tuhan. Karena bila kamu membaca firman Tuhan tadi mengatakan kebenarannya, kamu dan saya menjadi kudus. Terus menjadi kudus. Setan berdosa, dia tidak dapat dekat dengan orang kudus, tidak dapat dia. Amen. So, kita di sini Yesus mengatakan supaya orang yang kudus terus menjadi kudus. Kenapa? Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Hari ini sekali lagi Tuhan memberitahu kamu dan saya. Kudus. Terus kuduskan dirimu. Kenapa? Aku datang segera. Ini adalah the rapture. Pengangkatan. Yang telah kita dengar kebenarannya ada di dalam Alkitab. Boleh berlaku bila-bila masa di mana Yesus turun dari sorga dan dia akan membawa kita kepada dirinya sendiri, personally, dirinya sendiri, dan kita akan tidak dipisah daripada dia kekal selama-lamanya, dalam tubuh yang baru, tubuh baru. Amen. So, itu sebab gereja, kamu dan saya, kuduslah dirimu, kata Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan, karena aku kudus. Be holy, because I am holy, says the Lord. Oke. Kebenaran, tentang hidup kita sekarang ya. Hidup gereja, hidup Kristen. Kalau kamu Kristen, benar-benar Kristen, yang murid Yesus, yang telah bertobat percaya pada Yesus dan terus setia pada Yesus, kita dipanggil Kristen. Panggil gereja, murid Yesus, sama itu. Gelarannya tidak sama saja ya. Oke. Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10 ayat 10. Boleh baca terus hingga 14. Saya akan meloncat sini dan sana supaya kita melihat kebenaran tentang kekudusan ya. Ini adalah gereja kamu dan saya sekarang yang percaya pada Yesus. Ibrani pasal 10 ayat 10 saya baca ya. Dan karena kehendaknya inilah kita. Karena kehendaknya, karena Yesus, karena Tuhan, karena Allah. Inilah kita telah dikudus. Kita, gereja, Kristen yang benar telah dikudus. Ada mengamen? You have been sanctified. Berarti telah dikudus. Ya. Satu kali untuk selama-lamanya. Wow. Kekal selamanya. So ini posisi kamu dan saya. Betul? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bila tubuh Yesus menggantung diri di sana. Dia menderita dan kemudian dia mati. Mati untuk dosa manusia bangsa-bangsa. Semua manusia di dunia ini. Dan semua yang telah bertobat dan percaya pada Yesus
dia diselamat dari dosa kan? Tidak ada, bukan lagi orang kudus. Dia bukan lagi orang berdosa. Dia orang kudus. Dan kita telah dikudus. Saat kita bertobat dan percaya pada Yesus, saat itu telah dikudus. Itu sebab kamu dan saya dipanggil orang kudus. Di dalam Alkitab Rasul Paulus diurapan oleh Roh Kudus menulis kepada gereja Efesus, gereja Filipi, gereja Kolosi ini. Dia menulis kepada orang kudus di gereja Efesus, orang kudus di gereja Filipi, orang kudus di gereja Kolosi, dan banyak gereja. Semuanya menuju kepada orang kudus. Siapa itu? Gereja-gereja Kristen. Yes, amin. So, nomor satu kebenarannya, kalau kamu dan saya sudah menjadi Kristen yang benar, kamu sudah kudus. Alright? Oke. Kamu orang kudus, kan? Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja. Siapa dikorban? Yesus juga dikorban. Atas salib itu dia mati untuk dosa kita ya. Sebab oleh satu korban, yaitu Yesus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Haleluya, bukan hanya kita kudus sekarang. Kita di mata Allah telah disempurna selama-lamanya. Oleh korban Tuhan Yesus. Mati untuk dosa kamu dan saya di atas salib. Saat kita percaya, kamu kudus, saya kudus. Lebih daripada itu, you are perfect and I am perfect. Sempurna. Oke, lihat kepada diri sendiri. Belum sempurna pun saya ini. Ada orang sempurna sini? Tidak ada. Ada orang kudus di sini tidak pernah silap, salah, buat dosa? Tidak ada. Wow, ini mujizat. Ini adalah Allah yang saya mau ikut dan sembah. Saya panggil Bapa. Dia panggil anak kita, anaknya. Sebelum kita menjadi kudus sepenuhnya, sebelum kita menjadi sempurna seperti Allah, dia sudah mengatakan, kamu kudus, kamu sempurna. Dan saya, and I say, amen. Thank you Lord. Ini mujizat, it is a miracle. Ajaib kan? Itu kebenarannya. Dan saya akan membaca sekali lagi ayat 14 itu. Sebab oleh satu korban saja, yaitu Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikudus. Nah, itu firman yang penting. Mereka yang dikudus. Dalam bahasa yang lain yang boleh kamu dan saya mengerti, mereka yang sedang dikudus. Those who are being sanctified. Sedang dikudus. Jadi kebenarannya di mata Allah, kamu dan saya, karena kita dimiliki Yesus, kau kudus, engkau sempurna. Dan kemudian Allah juga mengatakan kepada kamu dan saya gerejanya, kamu sedang dikudus. Halo? Jadi berartinya, kita belum, kekudusan kita dan kesempurnaan kita belum digenapi. Tuh? Tetapi di mata Allah sudah. Already. Sudah. Iman kita. Yesus mengatakan, kalau kamu iman, kamu sekecil biji sesawi, kamu boleh pindah bukit ini. Dan katakannya, pindah ke laut. Dia akan menuruti kamu. Begitu kecil iman kita. Allah, sebelum kamu dan saya, indah. Kamu dan saya banyak Kristen. Teruk perangainya masih. Tetapi Allah lebih besar iman. Allah memang kepercayaan datang daripada Allah. Ya, dia harapannya bagi kamu dan saya 100% kamu sudah kudus. 100% kamu sudah sempurna. Yet at the same time, dalam masa yang sama kita gereja, kita perlu menguduskan diri. Tuh, itu kehidupan gereja. Kita perlu menguduskan diri kita. Jadi, oke,
Jadi, adakah kamu kudus di mata Allah? Mungkin di mata orang lain kamu, mana ada orang kudus ini? Tuh? Tetapi kamu tahu, Allah melihat kamu kudus. Itu akan mengubahkan hidupan kamu dan saya. Kamu tahu, Allah melihat kamu. Mengatakan kepada kamu, kamu sempurna. That's why, itu sebab dulu saya kongsi. God, Allah Bapa kita, tidak pernah memikir yang jahat tentang kamu dan saya. Kita yang seringkali memikir yang jahat tentang sana, tentang diri kita sendiri. Allah never have bad thoughts of you and I. Dia sentiasa memikir yang terbaik untuk kamu dan saya. That's why, itu sebab kita harus membaca firman Allah, menyentuh hati, mengubahkan pikiran, hidup kita. Amen. Jadi, kamu kudus, saya kudus. Belum pernah di dalam hidup saya itu, hidup saya dulu ya. Belum pernah hidup saya dulu, sebelum saya percaya Yesus ya. Belum pernah hidup saya dulu, orang panggil saya orang kudus. Tidak pernah di dalam pikiran saya, dulu, saya ini orang kudus. Tidak pernah. Tetapi di dalam pikir saya dulu ya, hidup saya dulu masih bujang ya. Di dalam pikiran saya dulu begini, saya orang baik lah. Itu pikiran saya. Tetapi dalam waktu yang sama, banyak juga kejahatan dalam hidup saya ini. Betul? Pernah ada orang di sini, orang panggil kamu orang kudus? Dulu. Pernah kamu pikir kamu adalah orang kudus? Oh, tidakkah? Tetapi saya mau tanya, adakah kita manusia antara kamu dan saya, orang di dunia ini, pernahkah orang di dunia ini pikir mereka orang kudus? Pernahkah orang di dunia ini mengatakan, oh itu orang kudus? Ada. Tetapi saudara, kalau orang itu pikir dia kudus, ataupun dia mengatakan itu orang kudus, yang tidak di dalam Tuhan, yang belum bertobat, yang belum percaya pada Yesus, orang itu menipukan diri sendiri. He is deceived. They are deceived. Di dalam Alkitab ada seorang pemimpin agama Yahudi, orang Farisis. Di dalam Injil Yohanes, apa namanya? Nikodemus. Nikodemus, pemimpin agama Israel, orang Farisi. Dia datang kepada Yesus, Yohanes pasal 3 ya. Dan Yesus mengatakannya, Nikodemus, tidak ada seorang pun boleh melihat surga kalau dia tidak dilahirkan kembali. He will not see heaven if he is not born again. Dan Yesus tambahkan, tidak ada seorang pun boleh masuk surga kalau dia tidak dilahir dari air dan roh. Dan Nikodemus terperanjat dia. Kenapa? Orang Farisi adalah orang Israel, pemimpin agama. Semua mereka pikir bila mereka meninggal dunia, mereka pasti masuk surga. Alangkah hampanya bila Yesus mengatakan, kamu tidak boleh masuk surga kecuali kamu dilahirkan kembali. So, siapa yang tidak boleh masuk surga? Siapa? Orang yang berdosa. Berarti Yesus mengatakannya kepada Nikodemus, kamu orang berdosa Nikodemus. Kamu perlu dilahirkan kembali. So, untuk memendekkan cerita, apa artinya dilahirkan kembali? Apa artinya dilahir dari air dan dari roh? Senang. Perkataan yang kamu dan saya mengerti adalah bertobat, percaya pada Yesus. Bila seorang itu bertobat dan percaya pada Yesus, pada saat itu, bukan tunggu meninggal dunia, pada saat itu namanya sudah di sorga.
Dia sedang duduk di dalam Yesus di surga. Itu kebenarannya. Amen. So, yang kebenarannya tadi, orang saat orang itu bertobat percaya Yesus, dia selamat, dia orang kudus, dia orang sempurna. Tetapi Yesus mengatakan kamu harus terus menguduskan diri. Amen. So ini adalah satu dari perubahan yang perlu berlaku di dalam gereja, semua gereja Tuhan di muka bumi ini. Perubahan, yaitu pagi ini tajuknya berubah dan terus menguduskan diri. Menguduskan diri dalam segala sesuatu yang kita lakukan. In every area of your life. Yes. So saya mau membaca 1 Petrus. Ini surat Petrus yang pertama ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Oke. Tetapi hendaklah kamu, yaitu kita gerejanya, kita orang Kristen, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia hendak berbunyi begini, bahasa Malaysia. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam segala sesuatu yang kita lakukan, yang kamu lakukan. Ya, in every area of your life. Bukan hanya my music, bukan hanya kita datang ke gereja ini, kita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, kita kudus, orang nampak kita kudus. Tetapi senantiasa. Bukan hanya hari Minggu ya, betul? Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sama seperti Yesus. Ya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, be holy. Be holy itu menjadi kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Allah. Amen. So, sekarang kita mau tanya, apa artinya perkataan kudus itu? What do you mean by holiness? Apa artinya kekudusan? Boleh jawab? Itu satu daripada jawabannya. Banyak. Satu yang saya pikir tidak ada firman manusia yang boleh menerangkan yang tepat tentang kekudusan. Oke. Saya tanya Mr. Google. Halo Mr. Google. Google ya. Nih dalam itu. Sekarang senang. Tetapi kita mengambil masa untuk kita mau mengajar orang Alkitab. Google boleh menolong kita ya. Kamu boleh tanya, apa artinya kudus? Banyaknya. Lama saya baca. Banyak yang tidak betul. Bagaimana saya tahu tidak betul? Kita banding dengan firman Tuhan. Saya ada firman Tuhan. Tetapi ada yang betul. So, kudus di dalam bahasa Inggris apa? Yes, holiness ataupun holy. Di dalam bahasa Ibrani, Kodesh. Q-O-K-E-S-H. Kodesh. Ataupun K-O-D-E-S-H. Kodesh. Dalam bahasa Inggris berartinya, Kodesh dalam bahasa Inggris berartinya, saya tanya Google ya. Set apartness. Set apartness. Apartness. Yes. Separateness lah. Sacredness. Sacred berartinya suci. Artinya kudus juga. Ya, dalam bahasa Yunani, saya tanya Google juga. So, adalah hagios. H-A-G-I-O-S. Hagios juga memberi maksud yang kurang lebih sama. Bahasa Ibrani Kodesh tadi. So, untuk menyenangkan kamu dan saya, dalam BM, bahasa kamu dan saya di sini, kudus adalah sesuatu,
orang ataupun apa saja yang asing ya, separate ya, ataupun dipisah untuk Tuhan, for the Lord, untuk tujuan yang tertentu. Oke, contohnya umat Israel, right? Umat Israel telah selamat dari menjadi hamba di Mesir, dan Allah membawa mereka melalui Musa di padang gurun. Dan di padang gurun Musa bilang, Allah bilang, buat kemah suci. Kemah suci itu ada 3 bahagian ya. Oke. Bagian yang pertama adalah pelataran, the outer court. Bagian yang kedua adalah tempat kudus. Bagian yang ketiga adalah tempat yang maha kudus. Oke. Umat Israel diselamat Allah dari menjadi perhamba oleh Firaun. Sekarang kadang-kadang sebut saya salah. So, haleluya. Yes. Dan sudah itu, daripada semua bangsa-bangsa, mari kita melihat satu firman di dalam Ulangan ya. Ulangan pasal 7 ayat 6. Saya ada tulis di sini, Ulangan pasal 7, Perjanjian Lama. Ulangan adalah Deuteronomy pasal 7 ayat 6. Ini kata Allah kepada umat Israel. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Allah. Yang kudus untuk Allah ya. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Dari segala bangsa. Dari berapa banyak bangsa? Segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayanganku. Amin. Jadi, maksud kudus adalah umat dari banyak bangsa-bangsa di dunia ini. Semua bangsa di dunia ini. Allah memilih satu umat. Satu bangsa yang dia mengatakan, aku kuduskan kamu. Berartinya dia asingkan bangsa Israel ini dari banyak bangsa-bangsa. Dia pisahkan bangsa Israel ini dari banyak bangsa-bangsa di muka bumi ini untuk dirinya sendiri. Untuk satu kehidupan yang lebih tinggi daripada bangsa-bangsa itu. Ya. Dan kemudian sudah Allah menguduskan mereka. Memisahkan umat Israel ini dari semua bangsa di bumi ini. Di padang gurun pula Allah dari umat Israel ini, dia mengutuskan satu dari kaum umat Israel ini, turunan Lewai, untuk dikuduskan dia menjadi imam-imam. Melihat gambaran itu? Dan dari imam-imam ini, ramai imam-imam ini, sudah dia pisah daripada bangsa Israel menjadi imam-imam. Itu perkataan kudus. Diasingkan ya, untuk menjadi imam-imam Tuhan. Dan dari banyak imam-imam ini, Allah juga mengambil beberapa orang imam ini dan dikuduskan dia untuk menjadi imam besar. Lebih tinggi tanggung jawabnya, pekerjaannya kan, kehidupannya. So, itu adalah perkataan kudus. Dipisah, diasingkan. Pada mulanya orang Israel diasingkan daripada bangsa-bangsa yang biasa di dunia ini. Mereka dibawa Allah kepada dirinya. Itu dikudus untuk menjadi umat Allah. Untuk satu kehidupan yang lain daripada dunia ini. Diasingkan sudah Pak, betul? Dan kemudian diasingkan beberapa orang di dalam umat Israel ini untuk menjadi imam-imam. Itu perkataan kudus. Diasingkan. Dan dari imam-imam itu Allah mengutuskan, mengasingkan beberapa orang menjadi imam besar. Itu di dalam perjanjian baru. Itu kudus. Diasing, dipisah untuk Tuhan sendiri. Dipisah untuk satu taraf kehidupan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Yes? Tuh? So itu perjanjian lama. Jadi di dalam perjanjian baru,
Di dalam perjanjian baru, tahukah saudara, di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama, daripada banyak umat Israel itu hanya turunan Lewi boleh menjadi imam-imam. Tetapi sekarang Yesus telah menggenapi perjanjian lama itu. Di dalam Yesus bukan hanya orang Israel di Kudus, bukan hanya orang Israel boleh menjadi imam-imam, tetapi dari berbagai bangsa yang bertobat dan percaya pada Yesus. Mereka adalah umat Allah. Mereka telah dikudus. Itu sebab firman Tuhan tadi mengatakan, kamu kudus. Ingat itu, kamu sempurna. Karena Allah telah mengutus dari bangsa-bangsa yang percaya pada Yesus, yang taat setia pada Yesus. Berarti Allah telah mengasingkan kamu dan saya dari berbagai bangsa untuk dirinya sendiri. Untuk satu tahap hidup yang lebih tinggi daripada orang-orang biasa di dunia ini. Ada kefahaman? You understand? Yes? Itu dia. Saya mau membaca satu dalam Wahyu pasal 1. Oke. Wahyu pasal 1 ayat 6 ya. Saya baca ini. Dan yang telah membuat kita, siapa yang telah membuat kita? Yesus Kristus. Yang telah membuat kita. Yes? Yang percaya pada Dia. Menjadi suatu kerajaan. Dalam bahasa Inggris, satu kerajaan itu bahasa asalnya menjadi raja-raja. He made us kings, raja-raja. Halo, ada raja-raja sini? Siapa raja atas segala raja? Kamu mulai melihat kebenaran itu. Bila kita menjadi raja dan memerintah bersama Yesus. Yes. Ada firman mengatakan, raja atas segala raja, Yesus kan? Siapa di bawah atas segala raja itu? Raja-raja juga. Siapa raja-raja itu? Kamu dan saya. Tetapi itu adalah masa depan. Belum digenapi. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini juga bukan hanya menjadi raja-raja. Yang telah membuat kita menjadi raja-raja. Dan juga menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sekarang kamu dan saya, kita belum menjadi raja, belum digenapi. Tetapi telah, kata Yesus, already being appointed. Ya. Jadi kamu dan saya sekarang adalah imam-imam. Angkat tangan imam-imam. Dari berbagai bangsa. Bukan hanya bangsa Israel. Luar biasa. Kita dikutus untuk menjadi imam-imam. Dari berbagai bangsa. Kita dipisah, diasingkan dari manusia biasa untuk Tuhan. Satu kehidupan yang sungguh berlainan dari kehidupan manusia yang berdosa di dunia ini. Jadi saya mau bertanya, bolehkah Kristen bersahabat dengan dunia? Bolehkah Kristen mengasihi dunia yang berdosa? Tidak boleh. Kita sudah mendengar firman itu. Jangan menjadi sahabat dunia. Siapa yang menjadi sahabat dunia, ia adalah musuh Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 juga, jangan mengasihi dunia. Kita sudah menerangkan apa masuk dunia itu. Dunia itu adalah sistem dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sistem dunia yang dari setan. Yang menggunakan orang yang berdosa. Supaya mereka terus berdosa. Puji Tuhan kita terang dunia kan. Hanya kita di dalam Yesus boleh mengeluarkan orang dari dosa. Hanya Yesus boleh mengampun orang itu dari dosa. Amen. So kita imam-imam. Roh Kudus menjadi imam, diasing menjadi imam. Amin. Jadi
Apa pekerjaan imam-imam? Imam-imam di dalam perjanjian lama juga di dalam perjanjian baru adalah mewakili manusia kepada Allah. Nabi mewakili Allah kepada manusia. Dan juga boleh mewakili manusia. Imam-imam di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru boleh tulis itu Roma pasal berapa? Saya lupa sudah. Roma pasal berapa? 15 mungkin. Rasul Paulus mengatakan dia memberitakan Injil sebagai melakukan tugas imam, memberitakan Injil. Jadi imam-imam, kita di sini imam-imam gereja ya, adalah memberitakan Injil, bukan hanya memberitakan Injil, mengajarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mempersembah imam-imam, mempersembahkan korban yang terbaik, tubuh yang hidup yang berkenan bagi Allah Bapa. Nah, itu sebab kita di sini menyanyi, menari dan memuji Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu tugasnya imam-imam. Amen. Yes. Diberi otoritas untuk menjadi wakil Allah. Itu kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekadar kita hari Minggu di sini, oh kita kudus ya. No, kita tidak berhenti menjadi imam. Tetapi banyak Kristen, oh dia siap hari Minggu, so hari Minggu mereka kudus. Wah haleluya, puji Tuhan, amen, berdoa, khotbah. Tapi kemudian sudah balik rumah, mereka menjadi orang biasa. Saya pernah melihat itu. Saya pernah mengalami itu. Sendiri saya juga lah. Jadi semua kita silap. So Tuhan yang baik. Banyak sabar. Kita imam-imam 24 jam. Amin. Kita orang kudus 24 jam. Dan terus menguduskan diri kita. Bukan hanya sekadar hari Minggu di gereja. No. Lepas hari Minggu di 24 jam. Kita harus menguduskan kita. Kita orang kudus 24 jam. Kita imam-imam 24 jam. Di sekolah kamu imam-imam. Di university, di college kamu imam-imam. Dan terus menguduskan diri. Hidup seperti manusia yang sudah diasing Allah untuk dirinya. Kita tidak lagi di dalam dunia itu. Kita tidak boleh lagi bohong-bohong. Ada orang bohong di sini? Berani kamu bohong. Kristen sedang mengkuduskan diri. Tidak bohong. Itu bukan hidup kita. Kita sudah diasingkan dari hidup itu. Tidak ada menipu lagi. Tidak ada mencuri. Tidak ada pesta pora lagi. Tidak ada berzina lagi. Tidak ada. Tidak ada tamak lagi. Tidak ada. Itu bukan hidup kita. Karena hidup kita sekarang sudah diasing daripada hidup itu. Hidup duniawi itu. So ini gereja. Saya berdoa dan berharap hari ini juga kita sedar. Kamu dan saya. Tegur saya tegur kamu. Bangunkan saya membangun kamu. Itu. Bukan hanya tugas pastor. Bukan hanya pastor hidup kudus. Yang lain tidak kudus. No. Semuanya imam-imam. Pastor pun imam-imam. Rasul pun imam-imam. Nabi pun imam-imam. Dan semua anggota tubuh Tuhan, kamu dan saya, telah diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Semuanya imam-imam. Tidak ada berhenti. Sampai Yesus datang memerintah dunia ini. Dalam 1000 tahun itu. Digenapilah kamu memerintah bersama dia. Sebagai raja-raja yang kecil. Dia raja atas segala raja. Masih imam-imam. Haleluya. So kita harus menjaga taraf hidup yang telah diberi Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh hidup seperti dunia ini, orang yang berdosa. Kita terang dunia. Ini yang membangkitkan. Ini adalah kebangkitan rohani. Amen. Haleluya. So, Allah telah memisah kita dan memberikan kita, asingki kita, memberikan kita satu hidup yang tarafnya lebih tinggi, lebih indah, lebih dekat pada Allah. Bukan semua orang Israel boleh masuk ke dalam ruang bahagian yang kedua. Pondok suci itu kan. Orang biasa hanya di pelataran, outer court only.
Tetapi yang telah dikudus menjadi imam-imam, mereka boleh masuk dalam bagian yang kedua itu yang dipanggil tempat kudus. Dan bukan semua imam-imam itu boleh masuk dalam bagian yang ketiga, tempat maha kudus. Hanya imam yang tadi kudus Allah untuk menjadi imam besar boleh masuk ke sana. Jadi kehidupan mereka ini dalam perjanjian lama, the lain. Imam-imam tidak boleh hidup seperti orang Israel yang biasa. Begitu juga kamu dan saya, imam-imam, tidak boleh lagi hidup seperti orang yang biasa. Pergi naik klub malam, berfoya-foya dan mabuk di sana sini, pesta porak. Tidak boleh lagi. Harus jaga diri sendiri. Kenapa? Tadi kita telah membaca, karena Yesus akan datang tidak lama lagi. Bersiap sedia. Ini Injil, ini berita baik. Oke, saya mau menghabiskan dengan ayat ini. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 ya, berbunyi begini. Dan kita, yaitu gereja, semua Kristen, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Wah, semua Kristen mencerminkan, menyinari, memancar kemuliaan Tuhan, terang Tuhan, Bang. Tuh, ini firman Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung, tidak ditutup, tidak berselubung seperti Musa. Nah, itu perjanjian lama ya. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Apa? Diubah. We are being transformed. Yes, diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Diubah menjadi seperti siapa? Gambarnya. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Amin. Wah, luar biasa. Kebaktian ini luar biasa. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Yes, saya mau menghabiskan. Ini kita perlu berubah. Diubah. Ini perubahan ini untuk menjadi kudus harus berlaku di semua gereja tempatan. Di seluruh dunia. Amin. So saya mau menghabis dengan satu lagi ayatnya. Filipi, macam-macam bunyinya. Pupu ya. Oke. Filipi pasal 3 ayat 20 sehingga 21 ya. Karena kewargaan kita, karena warga negara kita adalah di dalam surga. Haleluya. Dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini pengangkatan. Menanti Tuhan Yesus turun dari surga untuk mengambil kamu dan saya dan mengubahkan tubuh kita seperti tubuh Dia. Dan kita akan selama-lamanya dengan Dia. Amin. Oke, saya baca dengan habis. Dari situ kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Hina tubuh ini, physical body, will be changed ya. Sehingga serupa dengan tubuh Dia yang mulia. Sehingga serupa dengan tubuh Dia yang mulia. Yes, berita baik. Jadi sebelum ini berlaku, kita akan menerima tubuh seperti Yesus. Tidak mati lagi, hidup kekal bersama-lama, selama-lamanya pada Dia. Jadi ini adalah satu perubahan yang terakhir ini. Efesus ini Filipi pasal 3 ini. Satu perubahan yang terakhir bagi manusia. Berkat pada semua kita yang dimiliki Yesus lah. Tetapi kebinasaan kepada semua bangsa-bangsa manusia yang menentang Yesus, menolak Yesus, yang tidak mau bertobat akan binasa. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Tuhan
memberkati semua kita. Haleluya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Amin.